Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Animedian, balik lagi bareng gue Lutfi Fauziani. Gue Abi Saban. Oke nih, di kesempatan kali ini kita bakal... Sebelumnya, gimana Opil kabarnya? Alhamdulillah baik. Lu gimana kabarnya? Stabil. Oh, stabil guys katanya. Yang lain teman-teman gimana kabarnya? Oke, semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Jadi, oke, lanjut deh. Sekarang kita bakal ngapain nih Kak? ngebahas apa sih? Ngebahas tentang prospek kerja pasca lulus setelah dari prodi animasi. Oh, jadi kita bakal ngundang seseorang ya? Nggak seseorang, dua orang. Kita bakal ngundang dua narasumber. Oke. Langsung aja nggak sih kita? Langsung aja nggak sih, kita manggil Kak Akbar dan Kak Fajar. Oke guys, di sini udah ada Kak Akbar sama Kak Fajar. Halo. Apa kabar nih Kak? Alhamdulillah baik. Ini dari rumah nih ya? Iya, dari rumah. Iya. Oke. Langsung aja nih perkenalan dulu dari Kak Akbar terus Kak Fajar boleh. Oke, perkenalkan nama saya Akbar Onisti Wijaya. Kita angkatan 6 ya kalau nggak salah. Kita buat animasi. Ya, kita kuliah di animasi itu di angkatan 6, lulus tahun 2019. Sekarang gue sama Fajar udah 2 tahun di industri. Ya, silakan ya. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Fajar Rizky, bisa dipanggil Fajar. Sama seperti Kak Akbar, saya sekarang udah 2 tahun ya di industri dan dulu satu kelas juga sama Akbar. Oh iya. Iya. Oke. So sweet. Bagus. Oke nih, jadi sekarang kesibukannya berarti udah masuk ke industri animasi gitu ya Kak? Udah, alhamdulillah udah berjalan 2 tahun. Kalau gue sekarang itu ada di Bandung, domisilinya di salah satu studio Afterlab. Kalau Fajar gimana? Kalau gue sih sekarang di Jakarta ya, cuma karena lagi ada pandemi ini, jadi mulai WFH aja. Udah lama sih. Iya, studio lu mana? Nama studionya di Lumine Studio. Oke. Jadi langsung aja nih ke pertanyaan kedua. Untuk remind ke belakang nih, kira-kira kakak-kakak dulu pas mau magang nih, itu caranya gimana sih Kak? Karena ada program magang. Oh, di program magang? Iya. Atau kayak step-stepnya gitu loh Kak? Kan kayak, gua nih kan udah semester 5 nih ya, kayak butuh nih kayak info-info kayak gini. Oke. Info apa nih gimana caranya masuk magang, ya, itu gitu. Atau apa yang kita perlu persiapkan untuk magang? Pertama apa yang perlu kita persiapkan, terus caranya gimana dan cari apa dari kampus atau Kak Akbar nyari sendiri atau gimana? Oke. Mungkin Bang Fajar dulu bisa jawab. Oke, kalau dari gue sendiri, gue sama Akbar magangnya beda ya kita ya. Beda. Kalau gue pertama sih nyari relasi dulu buat ada tempat magang di mana nih yang lagi buka gitu. Terus sama nggak ininya apa namanya kualifikasinya, minatnya sama yang gue mau gitu kan. Nah abis itu coba deh kita mulai masukin gitu CV portfolio kita, bisa nggak kita magang di sini kayak gitu sih. Cuma emang ada beberapa orang yang dapat. Gue dulu pernah dapet dari kampus juga, ada nih tempat magang, jadi kampus juga ada yang bantuin buat nyari tempat magang kalau gitu. Kalau gue nggak bakal menjawab soal gimana sih proses untuk magang. Maksudnya untuk memulai magang, karena kan step-step dan regulasinya bakal dijelasin sama pihak kampus ya. Kita harus nyiapin apa aja. Gue lebih ke arah ini aja sih, saran kalau misalnya lo mau magang dan apa yang perlu dipersiapkan secara individual lo sendiri dari karya-karya lo dan segala macam. Nah, program magang itu seingat gua itu kan berdekatan dengan tugas akhir. Iya, betul banget. Nah, itu tuh lu bakal sangat penuh nih jadwal lu untuk mengerjakan tugas akhir. Mepet banget. Jadi lu perlu ngatur-ngatur waktu jadwal antara tugas akhir, nyimbangin tugas-tugas kampung sama magang itu kudu seimbang. Nah, kalau misalnya kayak gitu, waktu itu gua sih waktu magang gua nyari tempat magang yang dia itu bisa memberikan gua edukasi untuk bisa nge-improve skill gua untuk tugas akhir gua kayak gimana. Misalkan gua belum bisa rigging misalkan, nah gua mungkin akan nyari tempat magang yang spesialisasinya di rigging atau lebih ngulik ke sana kayak gitu. Jadi setidaknya itu meningkatkan juga edukasi gua dan pengetahuan gua terhadap dunia 3D lah ya. Seenggaknya kalau kita kan ngomong animasi. Nah, selain itu juga gue
menetapkan magang itu nggak lama-lama ya kalau gua sih ya, karena ya itu tadi balik lagi kita harus ngaturin jadwal antara tugas akhir sama segala macam tugas kampus yang ada lah gitu ya. Itu. Nah, apa sih yang lu perlu persiapkan dalam magang waktu itu? Yang pertama pasti satu, kualifikasi lu, portofolio lu selama di kampus kayak gimana. Makanya penting sekali buat kita untuk ngulik minat kita di mana. Misalkan animasi kan nggak selalu terkait modeling, rigging, atau animating kan. Ada konsep, ada project management, ada rendering, ada compositing kayak gitu. Nah, selama sebelum program magang itu dilaksanakan, sebagaimanapun sebisa mungkin lo nyari minat lo di mana untuk meningkatkan hal itu gitu. Nah, portofolio yang bagus itu juga lo harus atur gimana cara lo mengedarkannya. Maksudnya lo harus tahu gimana cara supaya branding lo itu tepat sasaran kayak gitu. Misalkan kalau gua membranding diri gua sebagai 3D modeler dari waktu kampus juga gitu. Nah, gua ngatur portofolio gua itu expert di bidang itu gitu. Karena di tempat magang setahu gua itu mereka butuh satu pekerjaan yang spesifik untuk membantu mempercepat pekerjaan mereka. Jadi sepengalaman gue ya, mereka kalau misalnya nyari generalis, mereka tuh lebih nyari spesialis yang gimana ya? Enggak, maksudnya kalau misalnya generalis itu kan mereka bisa semuanya, tapi setengah-setengah, bukan spesialis. Iya kan? Jadinya malah akan mengganggu pipeline gitu loh. Nah, kalau bisa sih lo spesialis tapi bisa generalis juga gitu. Kalau jawaban gue gitu sih, nggak tahu. Mungkin Fajar ada tambahan? Sama sih kayak gitu, bener. Ikut-ikut lu. Lah emang kayak gitu kan? Iya, dari Abi mungkin ada pertanyaan soal magang. Kalau soal magang, berarti sama kayak industri, itu prospek-prospeknya apa sih Bang dari lulusan animasi? Ya silakan. Gimana ya kalau dari magang sih? Biasanya kan magang itu dimana kita dilihat sama industri di saat kita selesai magang, terus yang kita lakuin di tempat magang ini bagus gitu, jaga nama baik, prospek kerja kita kualitas kerja kita bagus, perusahaan pun begitu lulus biasanya bakal kamu begitu lulus balik sini aja gitu ya, udah pasti ditepin. Itu sih yang bagus tuh sebenarnya. Ya Mas Akbar. Yang pasti banyak ya, kalau misalnya lu ngomongin ilmu gitu. Ketika kita belajar kurikulum yang udah ada di kampus dengan keadaan di dunia nyata, magang kan ibarat kayak simulasi ke dunia kerja kan. Pasti banyak problem solve, masalah, dan gimana cara lu bisa mencari alternatif lainnya untuk menyelesaikan itu kan. Itu banyak banget kita diterima di magang. Kita tahu pipeline yang lebih benar, kita tahu gimana cara koordinasi dengan orang-orang, khususnya untuk di tim 3D animasi gitu ya. Banyak hal. Selain itu juga kalau misalnya selain ilmu pengetahuan yang baru yang kita dapat, ya pasti relasi itu penting banget ya buat nanti lu ke depannya di mana. Karena gue percaya ketika kita ngampus itu 60% memang digunakan untuk melakukan tanggung jawab kita sebagai mahasiswa, 40% selain itu lu nyari relasi, lu nongkrong sebebas-bebasnya, lu main sebebas-bebasnya selama itu baik untuk kualitas diri lu kayak gitu. Nah itu penting banget. Dan di magang itu gue pun bahkan bisa dapat kerjaan yang bagus gitu ya setelah itu. Dan kedepannya itu dari relasi gue saat magang itu akhirnya kenal banyak orang, kenal banyak studio, kenal banyak tokoh-tokoh industri itu dari magang itu gitu. Oke, mau nanya juga nih Kak, kalau misalnya kita magang nih dari kampus tuh ada ketetapan nggak kalau itu harus magang di tempat yang emang industri animasi gitu, atau boleh di agensi yang lainnya gitu? Kalau menurut gua sih waktu kemarin ya ketetapannya emang harus di industri animasi ya, karena ya maksudnya kan kita prodi animasi gitu ya. Terus kita udah punya spesialis di bidang kita gitu. Kenapa kita malah nyari ke yang lain gitu? Kenapa kita nggak coba buat tekenin di animasi aja gitu? Karena kan begitu nanti kita lulus juga kan kita bakal langsung punya gelar AMD Design
animasi kan. Nah, makanya itu tuh penting banget sih kalau buat nyari tempat magang yang bener gitu, yang pertama yang benar-benar di dunia animasi, terus punya ya kita bisa belajar lah dari situ gitu. Sayang kalau misalkan kita malah rada melenceng. Iya, kalau kayak gitu. Ilmunya sayang gitu ya, kayak. Iya, ilmunya sayang. Gue tau jawaban Fajar tuh jawaban aman. Jawaban. Lu tidak mau berbentrokan dengan sesuatu kan? Enggak, emang benar gitu. Sebenarnya kalau misalkan lu mau di tempat lain juga oke nih. Tapi apakah skill lu bakal terasa nanti di situ gitu. Begitu lulus gitu. Iya, kayak gitu. Bukan nyari aman kita. Silakan. Kalau dari Kak Akbar sendiri gimana tuh? Kalau dari gue sih tadi balik ke jawaban gue pertama gitu kan, ketika lu nyari tempat magang itu sesuaikan dengan spesifikasi lu apa kayak gitu kan, dan branding diri lu tuh sebagai apa, karena meskipun kita ada di kampus animasi tapi kan banyak sekali cabang yang bisa kita ambil dan mungkin masing-masing individu itu punya spesialisasinya sendiri, nggak selalu melulu ada di modeler, rigging atau animasi. Yang kenal diri lu kan dan menentukan masa depan lu diri lu sendiri nih. Betul. Jadi ya silahkan aja kalau misalnya emang itu baik buat lu untuk magang di advertising dan itu mendukung TA lu, entah itu di animasi atau apapun. Meskipun kita gue setuju juga sama Fajar, kita itu ada di animasi, kita spesialisasinya di situ, kok akan terasa agak kurang ya kalau misalnya jauh-jauh dari animasi gitu. Maksudnya kita udah memilih spesialisasi kita di situ kan gitu. Sia-sia aja sih kalau menurut gue ya gitu, 3 tahun yang lo jalanin gitu loh. Nah, iya sih menurut gue itu. Tapi kalau misalnya kampus itu menetapkan harus di studio animasi atau enggak, menurut gue sih yang gue tahu sih enggak ya. Enggak apa ya? Bukannya harus ya? Ya maupun nanti itu mau iya atau enggak, kedepannya kan akan regulasi yang baru nih. Itu kayaknya pihak kampus yang bakal lebih tahu sih. Oke. Lanjut nih ke yang berikutnya. Kita lanjut ke industri aja nih Bang ya. Iya, boleh. Setelah lulus dari prodi animasi, lulusan animasi itu prospek kerjanya apa aja sih Bang? Oke. Akbar dulu. Gue Iya, lu dulu sekarang. Gantian dong. Kok gantian sih? Prospek kerjanya banyak ya. Maksudnya lu mau tahu apa nih? Nah, maksudnya dari yang kita tahu kan modeler, rigging, itu yang paling dilihat lah, gitu. paling dilihat gitu. Ada nggak sih yang lain-lain juga? Padahal kan sebenarnya banyak kan kayak yang di belakangnya gitu. Iya. Ya, oke, berarti gue bakal ngejelasin sedikit tentang pipeline-nya kayak gimana dan kira-kira potensi apa aja sih yang bisa dilakukan dari kita selain jadi 3D modeler, rigger dan animasi. Kan animasi itu ngebuatnya mulai dari praproduksi, produksi sampai pasca produksi kan. Di masing-masing tahap itu pun dipecah lagi prosesnya seperti apa. Ada yang konseptor, ada script writing, ada storyboard, konsep art, konsep environment, segala macam kayak gitu. Kalian lebih juga tahu lah ya gimana nanti pengajarannya ke depan gitu. Bagi mahasiswa-mahasiswa baru juga akan mempelajari hal itu. Nah, nggak melulu kita bakal ada di bidang yang teknis, karena tadi gue juga dibilang spesialisasi masing individu itu berbeda. Ada yang bisa jadi konseptor, konsep art, dia spesialisnya di 2D. Ada yang dia suka nulis cerita animasi, dia bisa ikut mengkontribusi ke situ. Ada yang bisa project manager itu sangat penting ya, untuk bisa mengatur antara keinginan klien dengan artis, dan itu juga membantu sirkulasi bisnis juga kan. Siapa tahu kita punya minat ke arah sana, tapi tetap di bidang industri animasi kayak gitu. Di tahap pasca produksi ada compositing, ada editing, ada rendering. Tapi balik lagi sih kalau menurut gua, lo itu ketika ada di di kampus, lo punya waktu 3 tahun. 3 tahun itu panjang loh gitu. Maksudnya kalau lo menetapkan cuman di dalam satu bidang aja akan sayang sekali. Lo oke lah, misalnya menetapkan branding lo sebagai modeler, tapi
kerjaan kita itu bersinergi dengan satu sama lain. Kalau misal lu nggak bisa saklek, lu di satu bidang ini, ya udah, gue nggak bakal mau belajar ke situ. Wah, lu hancur bro. Karena lu tidak akan mengerti keresahan-keresahan sama bidang lain gitu. Jadi kalau bisa explore juga yang lain Explore gitu. yang seluas-luasnya sih menurut gue. Kalau dari Kak Fajar sendiri? Nah, kalau dari gua ya, itulah kenapa di kampus nggak cuma 3D modeling, rigging yang dipelajari, tapi ada yang namanya visual effect, Oh iya. 2D animation kan, ada audio kan. Iya. Nah, itu bisa dibilang dunia animasi kan luas banget. Itulah kenapa di kampus kalau menurut gua ada itu semua. Jadi maksud yang gua omongin sebelum-sebelumnya bilang sayang lah nggak di dunia animasi gitu. Itu tuh sebenarnya animasi mencakupnya hal yang luas banget kan, kayak tadi ada motion. Pokoknya yang diajarin di kampus kan udah lengkap banget sih kalau menurut gua, kalau buat buat animasi, walaupun dasar-dasarnya aja ya, tapi ya itu semua itu mencakup animasi gitu, nggak harus begitu lulus harus modeli, cuma di modeler atau di rigger atau di animation, kan masih ada bagian audio gitu, masih ada bagian pasca produksi, pra-produksi dan yang lain sih, kayak gitu sebenarnya. Oke, jadi buat kalian semua nih, terutama nanti nih adik-adik yang baru masuk, jadi jangan khawatir lah, intinya buat nanti pas lulus gue jadi apa ya, karena masih banyak banget nih yang nggak kita tahu gitu, karena prospek kerja animasi itu luas banget dan banyak jangkauannya ya Bi ya. Iya, betul. Gitu. Oke, lanjut nih ke pertanyaan berikutnya. Oke guys, lanjut ke pertanyaan berikutnya nih ya. Ada yang mau tambahin nggak sebelumnya Kak? Sebelumnya tadi kan lu bilang kalau Iya. misalnya jangan khawatir gitu Iya. ke adik kelas. Iya bener sih. Dulu pun gue punya perspektif ketika jadi mahasiswa baru, ketika gue masuk industri animasi, anjir di mana ya nggak prospek kerja gue gitu, paling ke luar negeri atau ke industri anim gitu misalnya, ya masih sempit lah. Tapi Iya. balik lagi ke tadi kita bahas pentingnya mencari relasi di kampus, jadi itu pun memperluas wawasan lu atas kesempatan-kesempatan baru yang ada di industri animasi itu apa aja gitu loh. Karena kita tidak mungkin beberkan semua di sini kan. Iya benar-benar. Durasi. Saking luasnya Kak ya. Saking luasnya. Saking luasnya. Oke nih, lanjut nih ke pertanyaan berikutnya. Waktu Kakak lulus nih, hal apa yang pertama bakal Kakak lakuin untuk bisa mencapai ke industri yang Kakak inginkan? Nah, Fajar deh. Ganti ya. Oke, kalau dari gue sih pertama ya, begitu gue lulus tuh, biasanya sih sebelum lulus tuh gue udah ngebidik kan, gue bakal begitu lulus tuh bakal masuk studio mana sih, ada studio-studio yang bener-bener udah gue pengenin gitu. Minimal gue waktu itu kayak ngirim ngaplay ke 3 studio nih, Iya. 3 studio, 2 keterima, 1 enggak kan, kayak gitu. Sedih. Sedih. Ya pokoknya dari awal tuh begitu lu lulus tuh udah mulai pikirin, sebelum lulus pikirin kita bakal lari kemana nih, bakal industri apa nih. Disitulah spesialis lu begitu sambil nunggu wisuda, sambil nunggu yang lain, udah mulai gecer lagi nih kemampuan apa yang harus lu dapet, kemampuan apa yang harus lu tingkatin bener-bener gitu. Kayak dulu kan kalau pengalaman gua dulu kan lebih suka di animate nih, Iya. lebih suka di animate. Begitu lulus tuh kayak gua mulai mendalami yang lain, akhirnya gua lebih suka ke rigging nih. Ya udah begitu gua lulus, ya udah gua coba di rigging aja gitu. Jadi gue pertamanya pakai animate, terus nyoba ke rigging gitu. Jadi ya makin banyak aja gitu yang bisa lu tuju gitu, nggak cuma satu tempat gitu. Jadi kan ada studio yang khusus service, misalkan animation, ada studio yang khusus buat rigger. Nah, jadi bisa tuh kalian pilih mau ke yang mana gitu. Jadi Oke. persiapin banget dari sekarang gitu. Kalau dari Oke, Kak Akbar? kalau dari gua ketika lulus ya mau jadi apa gitu kan. Nah, waktu di kampus itu gua emang udah suka sama bidang modeling, sampai gua kerja di industri pun sekarang itu modeling. Jadi gua melihat hal paling penting yang pasti kita perlu siapkan ketika masuk industri adalah lu mau jadi apa, branding lu mau kemana, dan portofolio lu. Nah, kadang yang gue lihat ya, hal yang perlu diperbaiki dan pesan gue terhadap mahasiswa, jangan malu untuk nge-branding karya lu di platform apapun gitu. Maksudnya itu pun bisa meningkatkan minat orang terhadap lu sendiri gitu loh. Oh ini ternyata dia branding sebagai modeler, sebagai rigger, sebagai animator, karyanya memang dulu itu jelek. Karena ketika kita bikin, yang pertama pasti jelek, jadi jangan malu gitu.
Nah lama-lama kan lo berkembang tuh. Pun di kampus kita diajarkan ada speed modeling, ada speed rigging dan segala macam gitu. Jadi manfaatkanlah momen-momen ujian-ujian seperti itu untuk mengeluarkan versi terbaik karya lu gitu. Karena ketika lu melakukan ujian-ujian tersebut dan tugas-tugas lu dengan baik, lo ketika lulus nggak perlu pusing-pusing untuk nyari portofolio atau bikin portofolio lagi. Tinggal buka. Iya, tinggal buka aja. Wah, ini bagus nih, udah kasih ke industri. Standarnya di atas rata-rata. Ya udah lu begitu lulus tinggal nyari aja gitu, lo mau kemana, nggak perlu musingin aduh gue belum ada portofolio nih, nanti susah lagi kayak gitu, nanti lama lagi lo kerjanya kayak gitu kan. Kayak gitu sih. Lo perlu tahu branding lo di mana, sama persiapkan portofolio lo sebaik mungkin. Nah, sepengalaman gue, di mana sih biasanya orang-orang kayak HRD atau yang bekerja di industri animasi ngeliat portofolio lo itu di ArtStation pasti. Terus ada di Fiverr. Fiverr itu platform buat kita nyari freelance. Nah, mengenai freelance ini juga cobalah sebisa mungkin. Kan tadi gue bilang 3 tahun itu waktu yang sangat panjang kan. Lo explore segalanya kayak gitu. Kita pun bisa mendapatkan ilmu yang tidak kita dapat di kampus itu melalui pengalaman pekerjaan yang kita cari sendiri. Kayak freelance, kayak gitu. Jadi nggak perlu gimana ya, intinya mah jangan malas aja gitu loh untuk terus nge-up diri lo jadi versi terbaik lo nanti kayak gitu. Terus ya. Iya, ya soalnya kan lo lebih baik susah di sini daripada nanti belakangan lo nyari kerja kan. Jadi intinya selama 3 tahun ini benar-benar kumpulin nih portofolio sebanyak-banyaknya gitu ya. Iya, dan portofolio yang terbaik juga ya. Iya. Karena kan nggak mungkin kita ngasih ke HRD itu model yang kacau kan, yang biasa-biasa aja. Pasti harus killer portofolio, itu juga yang perlu dipertimbangkan kayak gitu. Mereka pun akan mempertimbangkan hal seperti itu. Bahkan rata-rata ya, kalau misalnya di industri luar, lo itu cukup lampirkan subjek email, terus habis itu kenalin siapa diri lo, portofolio, nih lihat ArtStation gua. Jadi mereka nggak ada tuh kayak CV kayak gitu. Sepengalaman gue gitu ya. Jadi gue nunjukin ArtStation gue aja nih, karya gue di sini kayak gitu. Dari lo mau ada yang tanyain nggak? Berarti abang sekarang kalau boleh tahu udah di industri mana nih bang kerjanya gitu? Gua. Oh, kalau gua pengalaman industri itu udah 2 tahun. 1 tahun gua di salah satu platform learning di Jimasia, sekarang di Afterlab. Tapi kalau sekarang gua itu lagi jalan 2 kontrak bersamaan. Satu di Afterlab, 2 kontrak guys. Satu lagi di studio namanya 3D Solution, 3D, ini bisa dipotong kan ya? Iya, Kalau misalnya gue itu Atlas 3D Solution, itu dia base-nya di Nevada, dia di studio sculpting kayak gitu. Jadi gue jalan 2 kontrak dan jalan 2 freelance nih sama abang-abang ini. Kayak gitu. Kalau dari Bang Fajar? Kalau sekarang sih gua ada di Lumen Studio ya. Terus beberapa tahun ini, selama 2 tahun ini ya, gua udah ganti sekitar 3 studio. Studio pertama itu di Infinite Studios Batam, yang kedua di Alkolam yang Tangerang, yang ketiga sekarang lagi di Lumina Studio. Kalau untuk apa ya, pengalaman nih selama di industri yang bisa disampaikan ke adik-adik itu kira-kira apa ya? Pengalaman, ini gue boleh mikir dulu nggak nih? Banyak soalnya. Kalau dari gue sih yakin lah dunia industri animasi itu menyenangkan bener deh. Setelah lu masuk ya kan dulu kayak gue kaget. Kayak dulu nih gue ngelihat Transformer dan yang lain, gue kayak ini gimana sih cara bikinnya, kok bisa kayak gitu ya, apa ini pakai robot-robot segala macam. Begitu sekarang gue mulai terlibat dengan movie-movie seperti itu langsung kayak oh ini tuh lucu keren juga gitu. Kayak seru kayak oh kayak gini. Jadi kita sesuatu yang kita terka-terkan dulu tuh akhirnya terjawab gitu. Oh cara bikin ini tuh kayak gini. Oh ini tuh renderingnya kayak gini. Buat ini buat itu kan. Kalau terus pengetahuan ini kan bisa dibilang khusus gitu. Nggak semua orang bisa tahu gitu. Yang mereka tahu kan cuma kayak ini kartun, ya kan? Padahal tahu belakangnya gimana begitu luas. Sebenarnya kita tenaga ahli kan. Iya, tenaga ahlinya. Makanya jadi tenaga ahli itu bener rasanya kayak seneng kayak gue bisa bikin kayak gini loh, kayak gitu. Punya andil gitu. Apalagi kalau misalkan nama lu udah ada di kreditor gitu ya, itu bangganya setengah mati kayak
di bioskop bisa nunjuk tuh nama gua nih, ini nama gua nih. Iya benar-benar. Asik sih itu. Asik. Kalau dari Kak Akbar gimana? Iya benar sih. Menyenangkan kerja di studio, apalagi di industri animasi gitu ya, spesifiknya. Kalau misalnya lu minat, Minat ya. maksudnya memang seru. Apa yang dideskripsikan Fajar itu benar, kayak gitu. Lo tahu, lu biasanya cuma nonton doang kayak gitu, membayangkan gimana ngebuatnya. Sekarang lu terlibat di situ, kredit title lu ada kayak gitu. Tidak ada, menurut gue tidak ada yang lebih memuaskan dari itu sih ya. Apalagi kita banyak belajar, banyak ngulik problem solving, banyak diskusi dengan orang-orang baru, dan menambah relasi kita untuk mendekatkan karir kita gitu. Nah, cuman gue mau nyampein pesan. Tadi kan pertanyaan mau apa pesan buat Iya, adik-adik nggak sih? langsung aja deh. Pesan-pesan deh buat adik-adik dan terutama buat kita nih yang emang udah masuk nih ke industri dunia animasi gitu. Kira-kira gimana Pak? Fajar dulu lah. Oke, yang pertama nih buat adik-adik semua ya yang bakal masuk ke dunia masuk ke apa sebutnya? Prodi animasi. Yang pertama, ikutin aja nih pembelajarannya, bener deh. Kalian ikutin dengan sepenuh hati gitu, karena di saat nanti kalian udah mulai masuk ke dunia industri animasi, kalian bisa milih nih, karena kalian ngikutin semua nanti. Kalian ngikutin rigging, modeling, animation segala macem. Nanti begitu kalian kayak kurang stuck di satu bidang, kalian masih punya bidang yang lain yang bisa kalian kembangin gitu, yang masih bisa kalian yang masih bisa kalian buat jadiin patokan nanti kalau gue lulus gue mau jadi inilah. Jangan sampai kalian cuma bisa rigging gitu, terus misalkan cuma bisa rigging gitu, terus akhirnya di tengah-tengah kayak kalian stuck gitu di rigging, bukan tempat gue nih, bukan style gue nih, terus kalian mau lari ke yang lain karena kalian gak mengikuti semua pembelajarannya di kampus dengan baik, dengan sepenuh hati gitu, ya kalian bingung bakal lari kemana lagi gitu. Harus dari awal lagi gitu. Iya, coba kalau misalkan pas di kampus kalian coba ngikutin rigging, animate, nanti tiba-tiba dari rigging, kayaknya modelnya lebih seru nih. Ya udah, gue modeling dulu. Siapa tahu di modeling ternyata minat gue lebih tinggi di situ kan. Yang penting kan masih ada di circle dunia animasi ya. Iya. Soalnya ini pengalaman pribadi gue ya. Kalau dari Bang Akbar? Ya bener, Fajar, gue namain aja dari Fajar sih. Ikutin, setelah ikutin pun lu adaptasi dengan hal itu. Mengikuti semua pelajaran, semakin banyak kita tahu, semakin banyak ilmu yang kita dapat, kita tahu di mana kekurangan kita, di mana kelebihan kita. Di situ kita menemukan spesialisasi kita di mana, tanpa denial dengan bidang yang lain kayak gitu. Dan itu bagus. Cuman nggak, di samping skill lu harus bagus juga, yang perlu diseimbangkan adalah attitude lu tuh seperti apa, sikap lu seperti apa, gimana cara lu kerjasama, gimana lu cara berdiskusi, menyampaikan sesuatu. Itu sangat dinilai banget di industri, karena pun ada industri itu bermacam-macam tipenya. Ada industri yang memang dia udah saklek, gimana ya bahasanya, saklek kerja, masa saklek kerja sih gue nyampein? Saklek pipeline-nya gitu. Ya, udah punya pipeline yang mantap, terus lu tinggal ikutin aja kayak gitu. Ada industri pun yang sangat mementingkan attitude lo seperti apa, gimana cara lo berkomunikasi kerjasama, terutama di industri-industri kecil seperti itu. Startup, sorry, itu dipotong aja kecil tuh tadi. Nilai. Ya gitu sih, karena pun gini, salah satu keresahan yang terjadi di industri animasi sekarang itu mengenai gap antar generasi, attitude-nya, etos kerjanya seperti apa kayak gitu. Mungkin akan lebih lanjut kita bisa diskusi di lain waktu. Cuman gue kasih kisi-kisi aja, ketika lu bagus, lu bersikap bagus, skill lu bagus dan segala macam di satu industri, lu akan dikenang seperti itu untuk industri lain. Tapi ketika lu udah amsyong di satu industri gitu, jelek nama lu di satu industri, lu lanjut ke yang lain, nama lu agak susah untuk dibersihkan nih. Jadi lu akan mendapat kesulitan selanjutnya kayak gitu. Selain itu yang tadi pesan gue, siapkan portofolio lu sebaik mungkin, kulik sebanyak-banyaknya sebaik mungkin selama lu masih ada waktu 3 tahun, perkaya diri lu lah dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat kayak gitu, untuk kepentingan pengembangan diri lu juga gitu. Nanti akan banyak teman-teman, banyak dosen yang akan menggait lu menuju target lu tersebut kayak gitu. Itu sih. Boleh. Mau nambahin sedikit yang tadi kata Kak Akbar. Ya,
ini yang penting nih, industri animasi di Indonesia itu bisa dibilang circle-nya kecil ya. Masih kecil. Masih. Maksudnya di Sedang di berkembang. orang-orangnya. Iya. Jadi di saat kalian punya nama jelek di satu studio, kalian mau loncat ke studio lain, nih berdua satu studio ini tuh kenal gitu. Nih ada anak gua lu mau masuk studio gua, gimana nih performanya? Jelek, cut. Iya. Jadi saling tahu gitu ya, Saling Kak? tahu, bener saling tahu. Karena di saat saya ngelamar pun gitu ya, gua ngelamar pun kayak ditanya gitu, lu anak buahnya ini ya? Iya, yaudah bentar, gua coba cari tahu dulu, gua telepon dulu relasinya. Ya, telepon lah ke supervisor sebelum gua kan, sebelum gua pindah gitu. Dibilang ini bisa langsung masuk, kayak gitu. Makanya circle orang-orangnya tuh benar-benar kecil kalau dunia industri animasi yang ada di Indonesia ya, masih kecil gitu. Karena ada orang ini pindah ke sini, orang ini pindah ke sini. Jadi masing-masing tahu gitu, masing-masing kenal. Yang paling itu tuh. Makanya nama baik tuh harus benar-benar dijaga tuh. Dan itu dari attitude. Oh ya, selain itu juga gue mau nambahin, gimana cara lo juga meningkatkan skill lo gitu selama di kampus selain melalui pembelajaran atau mungkin ada yang udah pinter-pinter nyari freelance. Lo juga kalau misalnya nanti ada kesempatan untuk berkompetisi, ikut. Karena di situ kita semakin digojlok lagi untuk tahu gimana cara proses menyelesaikan suatu produksi. Secara tidak langsung itu akan membantu Teh Alus, secara tidak langsung nanti juga akan bisa membranding diri lo lebih bagus lagi di industri. Oh, udah pernah ikut apa, kompetisi apa, menang di mana, kayak gitu. Oh iya, silahkan masuk. Cabut. Menang itu ya. Apa? Oke Gitu. nih. Cukup Pak nih ya, udah ya? Cukup. Oke, udah. Nggak kerasa nggak sih kayak udah mau akhir aja gitu ya? Ya nggak sih, Bi? Betul. Iya. Langsung aja ngasih kesimpulan nih buat adik-adik semua nih. Intinya dari yang tadi udah dibahas nih ya, kayak cara magang, terus prospek kerja, terus cara kerja di industri animasi itu kayak gimana. Kita bisa nyimpulin kalau selama kita belajar di kuliahan gitu ya, kita harus benar-benar cari ilmu sebanyak-banyaknya ya nggak sih Kak? Iya, Cari ilmu betul. sebanyak-banyaknya, cari relasi sebanyak-banyaknya, karena itu bakal nentuin saat kita lulus nanti gitu. Attitude juga itu penting banget, karena industri animasi juga nggak cuma ngeliat skill kita doang. Kalau misalnya skill bagus tapi attitude jelek itu ya percuma juga. Syong. Gitu sih. Oke. Cukup nih Bi, dari gue. Gimana nih? Udah. Oke, makasih banyak ya Kak atas waktunya udah datang ke sini jauh-jauh. Sama-sama. Iya. Sama. Tapi sebelum berakhir kayak kita slogan dulu nggak sih? Iya Kak, di POP itu punya apa slogan tuh? loh. POP 2021 ada slogan. Jadi Aduh, Seru nih slogan-slogan gini. Iya, boleh. Jadi kasih tahu Bi. kita bilang POP Animasi 2021 itu jawabnya we are ready to be Animedian. Oke, we are ready to be Animedian. Tapi terakhir ada NU-nya Bang. Kak. Jadi kayak we are ready to be Animedian and you gitu. Oh, oke. Kayak nanya lagi Jadi gitu. kayak Ngerti nggak lo bahasa Inggris? Oke, Oke, kita langsung coba aja kali ya? Iya. Oke. POP Animasi 2021. We are ready to be Animedian. Coba nih, nggak kurang kompak nggak sih, kurang kompak? We are ready to be Animedian. Iya, we are ready to be Animedian and you. Balik. Iya. Kita ulang ya. Langsung ini. POP Animasi 2021. We are ready to be Animedian and you. Oke guys, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.